Shalom kasih Kristus, hari-hari yang kita jalani sangat tidak terasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Kiranya hidup kita bertumbuh benar yang menghasilkan tunas-tunas kebenaran bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, hari yang indah bagi kami. Tentunya kami rindu kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami dan terus menghiasi seluruh aspek kehidupan kami, agar kami memiliki satu pertumbuhan iman yang benar dan kami terus mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema bertumbuh benar, terdapat dalam Amsal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kasih Kristus. Penulis Alkitab Amsal memang ada beberapa orang, diantaranya Agur, ibu dari Raja Lemuel, tetapi yang terbanyak adalah Salomo. Tulisan yang dituliskan di kitab Amsal ini adalah pengalaman hidup yang luar biasa, maka tulisan-tulisan kitab Amsal ini banyak mengkisahkan pengalaman hidup yang memberikan hikmat. Teks ayat firman Tuhan dari renungan hari ini yang diambil dari kitab Amsal yang mengingatkan orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ia akan terus bertunas dan bertumbuh semakin besar. Berbicara tentang orang benar akan tumbuh seperti daun muda, saya teringat tentang kisah Yosua dan Kaleb saat berdiri di hadapan bangsa Israel dan berusaha memimpin mereka ke tanah perjanjian. Yosua saat itu adalah pemimpin suku yang tidak mampu membawa dampak. Kita tahu kisahnya waktu Yosua dan Kaleb memotivasi mereka dengan mengatakan, jika Tuhan berkenan akan membawa kita masuk negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bangsa Israel menolak mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, Yosua mulai membawa dampak bagi bangsa Israel. Keberhasilan Yosua yang berdampak bagi bangsa Israel sesungguhnya karena dampak imannya. Yosua bukan saja benar, tetapi ia juga berusaha meneladani hidup benar, sehingga hasilnya sungguh membawa dampak. Yosua berusaha untuk taat, tetapi generasi pertama melewatkan peluang untuk taat kepada Allah, sehingga tidak berhasil masuk tanah perjanjian. Yosua terus membenahi diri dan bertumbuh dengan benar dalam imannya kepada Tuhan, yaitu tekun dan taat kepada Allah, mengikuti bimbingan dari Musa. Yosua bukan saja berhasil memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah perjanjian, tetapi dia juga berhasil memimpin generasinya selama 40 tahun lamanya untuk tetap setia kepada Allah. Yosua menghadapi tantangan yang berbeda dari masa kepemimpinan Musa. Dia dipanggil untuk panggilan yang berbeda, yaitu berperang mengalahkan penduduk Kanaan demi merebut wilayah yang sudah dijanjikan atas mereka. Yosua adalah pribadi yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan dan setia mentaatinya. Hal inilah yang membuat langkahnya selalu berhasil dan tidak pernah gagal. Sekalipun tantangan di depannya begitu besar dan menakutkan, namun karena imannya kepada Tuhan, dia sedikit pun tidak gentar. Bertumbuh benar imannya Yosua saat ia mendengar yang disampaikan pada dirinya dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan ini bertumbuh benar dalam hati Yosua, sehingga Yosua penuh dengan keberanian dan mengikuti firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Hal inilah yang menyebabkan Yosua menjadi tenang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya dalam memimpin bangsa Israel.
Yosua dapat mempertaruhkan seluruh hidupnya bukan pada jabatan atau kekayaan yang suatu saat bisa lenyap, melainkan kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Prioritas utama dalam hidup Yosua adalah membawa karakternya bertumbuh benar. Karena menyeberang ke tanah perjanjian dan menaklukkan penduduknya adalah tugas yang mustahil bagi manusia. Namun Yosua bersedia memikul tanggung jawab tersebut karena hidupnya ingin berdampak bagi Allah untuk bangsa Israel. Mari bertumbuh benarlah iman kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar terus kami mengalami pertumbuhan iman yang benar. Sehingga dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan, kami tidak mudah gentar, kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena firman yang Engkau sampaikan memberikan pengertian yang dalam kehidupan kami. Dalam kami memahami itu Tuhan, kami senantiasa menerima janji-janji yang Engkau janjikan secara benar. Tuhan, bukanlah kami menjadi tawar hati dalam menghadapi berbagai macam tantangan, tapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-janji firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.